Judul dari materi kita hari ini adalah Introduction Windows 10. Ya, pengenalan tentang Windows 10. Ini adalah sistem operasi terbaru ya dari Windows yang sudah dirilis di pasaran. Artinya semua orang di dunia ini boleh menggunakan Windows 10 di sistem komputer mereka masing-masing. Tetapi ingat, semua keluarga Windows itu berlisensi. Ya, artinya tidak gratis. Pada saat Anda menggunakan sistem operasi Windows, entah itu Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10, itu semuanya harusnya berbayar, berlisensi. Jika kalian tidak berbayar saat ini, mungkin di Indonesia banyak ya yang melakukan itu dan aman-aman saja gitu ya. Aman-aman saja, tidak ada masalah. Tetapi masalah akan muncul saat Anda coba untuk pergi ke luar negeri, misalkan gitu. Anda bawa laptop, yang laptop itu nanti diinstal sistem operasi Windows 10 ya. Dan ternyata Windows 10 kalian itu bajakan, misalkan gitu ya. License-nya adalah license bajakan. Maka yang terjadi di bandara itu laptop Anda akan disita. Dan untuk menjadikan efek jera, tebusan yang nantinya harus Anda bayar untuk mengambil laptop tersebut, harganya bisa berlipat-lipat dibandingkan harga laptop kalian. Ya, jadi kalau kalian eman dengan isi data yang ada di laptopmu, terpaksa kan harus ditebus ya. Nah, tebusannya itu bisa sangat besar. Karena plus denda menggunakan sistem operasi bajakan, yaitu Windows. Nah, kalau Anda tidak ingin terkena seperti itu, maka Anda boleh berpindah ke sistem operasi yang gratis. Apa? Kemarin sudah saya jelaskan, yaitu sistem operasi Linux atau Unix. Ya, nama patennya adalah Unix. Kita biasa mengenalnya adalah Linux. Itu sistem operasi yang free atau gratis. Ya, versinya macam-macam. Baik, sebelum lebih jauh kita membahas sistem operasi, kita kenalan dulu dengan pengertiannya ya. Jadi sistem operasi atau bahasa Inggrisnya adalah operating system, OS, itu adalah perangkat lunak sistem. Berarti dia berbentuk apa? Software, bukan hardware ya. Yang mengatur sumber daya perangkat keras. Jadi software yang mengatur hardware. Canggih ya. Jadi ada software yang bisa mengatur hardware, jalannya hardware. Ya, contohnya apa? Dengan software pemutar musik, saya bisa memutar CD atau VCD yang dibaca di dalam apa kemarin? Disk drive. Dan di waktu-waktu tertentu saya bisa mematikan, menghentikan VCD tadi. Saya hentikan, saya putar lagi, saya ulang, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dengan mengklik apapun ya yang ada di dalam aplikasi pemutar musik atau pemutar video, berarti di dalam softwarenya. Tetapi efeknya itu dia mengendalikan kerja dari disk drive. Di mana disk drive itu adalah hardware. Disknya ya, kepingan disknya, entah itu CD, entah itu VCD, entah itu hard disk, itu adalah juga hardware. Jadi benar bahwa OS adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak lainnya. Jadi OS ini adalah induknya perangkat lunak atau induknya software. Serta sebagai daemon. Ya, jadi kalau Anda buka kamus, daemon itu bisa diartikan sebagai iblis ya, daemon. Tapi di dalam bahasa komputer yang namanya daemon itu adalah semacam apa? Virtual. Jadi Anda bisa bermain game di sebuah layar kecil di komputer Anda, itu semacam virtual. Ya, game-game zaman dulu, misalkan Anda pernah ngegame yang masanya itu sudah berlalu lama, tetapi Anda pengen putar di komputer zaman sekarang, itu biasa menggunakan virtual atau daemon istilahnya.
Ya, seperti itu. Jadi tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka. Ya, kecuali program booting. Jadi kalau komputermu itu tidak ada sistem operasi, komputer itu hanya bisa melakukan booting saja. Apa itu booting, Pak? Booting adalah proses menyalakan komputer. Jadi Anda nekan tombolnya, nyala komputernya kan? Itu saja, selesai ya, berhenti, tidak ada apa-apa. Ya, Anda tekan lagi agak lama, nanti komputernya mati atau padam. Anda tekan dengan posisi cepat, itu restart. Ya muter seperti itu saja. Tidak akan muncul apapun tampilan seperti layaknya komputer normal. Karena tidak adanya sistem operasi. Nah, dalam istilah booting itu ada dikenal dua tipe booting. Ya, boleh Anda catat. Booting yang pertama itu disebut dengan booting hangat atau warm booting. Dan ada lagi yang kedua namanya booting dingin atau cold booting. Apa itu booting panas atau warm booting atau booting hangat? Itu adalah proses melakukan refresh di dalam sistem komputer atau kalian mengenalnya dengan istilah restart. Jadi setelah komputer nyala, Anda menekan tombol tertentu, entah itu di casing, entah itu di jendela komputer Anda ada menu untuk restart. Kemudian komputer itu melakukan restart, mematikan seluruh aplikasi yang sedang berjalan. Kemudian komputer itu mati sejenak, ya mati sejenak sepersekian detik. Kemudian dia menyala lagi. Apa fungsi dari warm booting? Warm booting salah satu fungsi terbesarnya atau fungsi utamanya adalah untuk merilis memori atau membersihkan memori. Jadi komputer yang memorinya tadi sudah sempat penuh, cirinya apa memori kalau penuh? Komputernya biasanya melambat. Nah, itu bisa dibersihkan ya agar komputernya bisa jalan lancar lagi, itu dengan restart. Di restart. Ya, tidak cukup di refresh, di restart atau dilakukan warm booting. Nah, itu warm booting. Kemudian apa itu cool booting, Pak? Cold booting atau booting dingin adalah proses menyalakan komputer, ya, memberikan listrik kepada sistem komputer dari posisi komputer mati. Jadi komputer dari posisi off, belum nyala sama sekali, kemudian Anda tancapkan ke listrik, Anda tekan tombol powernya menyala, itu disebut dengan cool booting, booting dingin. Nah, jadi turn on. Nah, biasanya Anda diperintahkan nyalakan komputer, ya nyalakan, otomatis nyalakan, Anda tekan tombol powernya. Itu istilah dalam dunia komputer adalah cool booting. Seperti itu ya. Jadi tugas sistem operasi apa, Pak? Tugasnya adalah melakukan kontrol, mengontrol dan memanajemen perangkat keras. Semua perangkat keras yang ada di komputermu itu dikendalikan oleh si OS tadi. Software-software kecil yang lain yang berjalan di atasnya OS itu juga dikendalikan oleh OS. Ya, software-software kecil, aplikasi-aplikasi tambahan itu semua dikendalikan oleh OS, dimanajemen oleh OS. Kalau sampai OS-nya bermasalah, contohnya kena virus dan sebagainya, pasti dan pasti hardware-nya juga trouble. Pasti dan pasti software-software kecil juga trouble. Makanya ini ya catatan untuk sekalian semua. Suatu saat Anda punya laptop, suatu saat Anda punya komputer, jalankan laptop, jalankan komputer. Kok tiba-tiba kok trouble? Sebelumnya belum, nggak ada trouble apa-apa, tiba-tiba trouble. Aplikasinya nggak mau jalan. Maka cara melakukan analisis itu adalah Anda sempat melakukan perubahan apa tadi sebelum trouble itu terjadi. Atau sempat ada kejadian apa sebelum trouble terjadi. Contohnya komputer sedang nyala benar-benar bagus-bagus, tiba-tiba listriknya padam, bug. Apa yang terjadi dengan listrik padam? Maka komputer juga akan langsung mati kan.
Lah, Anda tidak sadar bahwa saat mati itu ada banyak file yang rusak. Salah satunya file-file miliknya sistem operasi. Kalau itu terjadi, pasti banyak software ataupun hardware yang tidak bisa jalan dengan normal. Pak, saya punya flash disk, Pak. Flash disk ini normal. Saya pakai sudah 1 bulan. Tiba-tiba saya tancapkan lagi kok tidak mau terdeteksi, Pak. Itu kira-kira kenapa? Flash disk itu hardware. Anda tancapkan ke laptopmu, Anda tancapkan ke komputer, ya, ke port USB-nya. Awalnya terdeteksi, tiba-tiba tidak terdeteksi. Berarti itu sambungan antara hardware dengan hardware kan? Hardware kamu sambungkan dengan hardware. Flash disk sambungkan dengan lubangnya port USB. Kenapa tidak bisa deteksi? Berarti ada sesuatu yang menjadikan dia tidak terdeteksi. Apa itu? Bisa karena software. Software deteksi yang dimiliki oleh sistem operasi untuk mendeteksi alat-alat baru itu tidak bekerja dengan optimal. Itu analisis pertama. Analisis kedua, ya memang flash disknya rusak. Secara hardware rusak. Sempat jatuh atau sempat konslet, ya. Jadi hati-hati ya kalau Anda menggunakan flash disk kemudian sering berpindah-pindah komputer. Karena masing-masing komputer itu punya manajemen arus listrik yang berbeda. Jadi kalau flash diskmu nancep di sini dengan arus yang benar, nancep di komputer lain arusnya tinggi, bisa tiba-tiba konslet dan flash disknya tidak bisa bekerja. Seperti itu. Terus letak sistem operasi itu di mana, Pak? Nah, ini. Jadi level paling rendah dari sistem komputer itu adalah hardware. Kemudian di atasnya hardware itu ditutupi oleh OS. Baru di atasnya OS itu ada aplikasi-aplikasi. Lah, aplikasi-aplikasi inilah yang dijalankan oleh pengguna atau user. Jadi user itu tidak langsung berkomunikasi dengan hardware, tetapi dia harus melewati beberapa layer namanya, lapisan. Yaitu lapisan aplikasi dan lapisan sistem operasi. Nah, itu ya penjelasan sistem operasi. Kemudian seperti yang saya sampaikan di materi sebelumnya, ada 3 sistem operasi besar yang sudah di-share seluruh dunia, yaitu miliknya Windows, kemudian Linux, dan yang terakhir adalah miliknya Apple, Mac OS. Nah, silakan Anda buka lagi slide-nya. Ya, sambil baca ini nanti Anda buka lagi slide-nya. Seperti itu ya. Kemudian pada saat saya sudah booting, saya sudah nyalakan komputernya. Komputer itu menyala. Maka yang pertama saya lihat itu namanya desktop. Ya, setelah komputer menyala normal, tampilan seperti ini, ya, itu istilah dalam sistem komputer namanya adalah desktop. Ya, ada yang orang suka desktopnya itu dipenuhi dengan gambar-gambar kecil seperti ini, plus gambar-gambar yang agak gede sebagai background. Ada juga orang yang simple, ya, layarnya nanti bersih, gambar backgroundnya juga tidak terlalu mencolok, bisa berupa warna saja atau bisa berupa yang lain, gambar-gambar simple. Seperti itu. Bahkan lokasi yang berada di bawah ini pun disembunyikan. Jadi layar itu ada orang yang senang layar itu benar-benar terlihat luas. Tapi ada juga orang yang senang dengan layar-layar yang isinya penuh. Seperti itu. Tapi itu style manusia, style orang, style user ya, bebas-bebas saja. Intinya manfaatkan desktop, jendela utama dari sistem operasi itu seoptimal mungkin sesuai kebutuhan. Ya. Terus desktop sendiri itu sebenarnya apa, Pak? Ya, desktop adalah bagian dari sistem operasi. Ya, bagian yang merupakan jendela utama yang disediakan oleh setiap sistem operasi. Jadi setiap sistem operasi pasti memiliki desktop. Windows, kenapa disebut Windows? Itu karena dia punya desktop. Jadi seolah-olah desktop itu seperti jendela, kita menatap jendela.
Kalau saya punya rumah, saya sediakan jendela. Salah satu fungsi jendela adalah untuk bisa dibuka, kemudian saya bisa melongok keluar. Ya, saya buka untuk mendapatkan udara lebih segar. Saya buka untuk mendapatkan apa? Cahaya matahari. Intinya saya bisa mendapatkan sesuatu entah itu berupa tampilan, gambar, suara, ataupun apapun dengan adanya jendela tadi. Ya. Nah, itulah desktop dengan tampilan-tampilan tombol-tombol kecil semacam ini mewakili sebuah aplikasi dan bisa dijalankan. Berarti seolah-olah saya punya resource, sumber daya yang sangat banyak sekali di tampilan ini untuk bisa saya gunakan, kan gitu ya. Saya sendirian seolah-olah saya punya teman atau pengawal sebanyak ini gitu, yang siap sedia membantu saya, kan gitu. Ataupun bisa saya analogikan, saya sendirian, saya punya ilmu sebanyak ini, ya, yang bisa menjadi bahan untuk saya tambah pinter skillnya. Nah, jadi jendela ini fungsinya seperti itu. Ya, itu desktop. Ya, nanti Anda bisa cari literatur-literatur tentang pengertian